mengambil tempat. Baik, selamat pagi. Pagi. Lagi, selamat pagi. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kepala sekolah dan seluruh guru yang saya kasihi, anak-anak, siswa SMA 6, khususnya yang kelas 12, yang saya kasihi, saya banggakan. Hari ini saya dengan Pak Kadis Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan seluruh rombongan hadir di sini untuk menyaksikan langsung. Karena SMA 6 ini bikin heboh paling pertama ini. Semangat tidak? Semangat! Nah, hari ini sebagai gubernur saya hadir di sini untuk melihat sekaligus memberikan motivasi bahwa penting sekali kita melakukan langkah-langkah besar, dan anak-anakku sekalian semua termasuk Bapak dan Ibu guru kepala sekolah, ini sebuah gerakan untuk membuat perubahan dalam membuat kita meninggalkan cara-cara lama kita, membongkar mental block yang selama ini kita buat yang tidak pernah berkembang di mana-mana. Kita sekarang melakukan itu. Penting sekali buat kenapa buat kelas 12. Karena anak-anak sebentar akan keluar, 5 bulan lagi kalian akan meninggalkan sekolah ini. Paling maksimal 6 bulan dari sekarang. Selesai bulan apa? Tamat selesai di sini. Mereka keluar. Bulan Agustus, September, bulan Mei paling lambat. Tinggal 2 bulan lagi. Karena itu perlu ada upaya-upaya. Nomor 1, setelah keluar selesai ini tidak boleh jadi penganggur. Tidak boleh. Saya mendengar laporan daripada kepala sekolah bahwa SMA 6 mempunyai kebun serai, benar, dan telah dilakukan penyulingan, betul. Nah, saya sudah minta ada teman-teman dari industri untuk mereka datang hari ini dan bisa kerjasamakan, dan mereka akan membeli semua itu hasil-hasil penyulingan. Ini contohnya sudah luar biasa. Jadi teman-teman, anak-anak semua yang di SMA 6 yang lulus bisa punya pilihan. Kita bisa latih dengan baik, kerjasama dengan baik, uang cukup, betul Kepala Dinas? Nah, uangnya cukup, sekolah yang menempatkan sekolah unggul kita akan terapi dengan baik, uangnya ada, kerjasama dengan lembaga-lembaga yang penting untuk kita bekerjasama, agar menyiapkan anak-anak untuk masuk dalam sekolah-sekolah terbaik. Melanjutkan pada perguruan tinggi terbaik di Indonesia maupun di luar negeri kita harapkan ke depan. Disiapkan dari awal. Karena itu hari ini nanti kelas 3, kelas 12 maksudnya, setelah kita siapkan, kita turunkan di bawah, kelas 11 mereka sudah siap menuju ke kelas 12, lalu mereka akan disiapkan untuk menuju sekolah-sekolah perguruan tinggi yang unggul. Karena namanya nanti kita siapkan sekolah SMA 6 ini adalah salah satu sekolah SMA Negeri 6 yang unggul. Karena dia unggul, maka uangnya pasti berbeda. Ya tahu Pak Kadis? Siap. Nah, berbeda penerapannya Pak Kepala Sekolah, itu sudah siap-siap begitu. Bikin perencanaan yang matang. Anak-anak sekolah masuk tidak boleh langsung masuk kelas. Mereka harus rileks. Ini bukan tempat penitipan, bukan tempat jasa penitipan anak. Ini tempat membangun anak-anak menjadi manusia mandiri. Jadi tidak boleh langsung, harus rileks anak-anak, bawa menyanyi seperti nari sebentar, apa namanya itu?
PB atau apalah. Pokoknya menari dulu, senang, gembira, barulah anak-anak dibawa masuk untuk menerima pelajaran, mata pelajaran. Itu bisa ya? Jadi tidak ada masuk pagi-pagi datang langsung masuk kelas. Menari dulu, gembira bersama, menyanyi bersama. Sudah mempunyai rileks luar biasa, sudah enak, nah barulah. Jangan masuk-masuk, datang mata belum menyala, ditaruh di situ, hati, oh tidak jadi. Karena manusia itu gimana pun harus seperti itu. Kenapa? Ini tantangan kita. Dunia itu begitu luar biasa, sudah begitu berat. Seluruh riset itu menunjukkan bahwa bukan kecerdasan saja yang membuat orang berhasil. Bukan IQ yang juga membuat orang berhasil. Tidak. Banyak orang merasa bahwa orang pintar luar biasa, IQ-nya hebat, orang berhasil. Tidak. Semua kalian di depan muka saya ini adalah orang-orang hebat, anak-anak yang hebat. Gubernur yang sedang kalian lihat itu adalah anak yang tumbuh dari kampung, yang hidup susah. Bukan anak orang kaya gubernur ini. Gubernur ini lahir di pulau ini tapi pergi 5 tahun di pulau Semau sana. Hidup susah di sana. Tapi bisa juga menjadi gubernur. Karena apa? Karena kita mempunyai semangat juang. Manusia itu pintar macam apa, tidak punya semangat juang tidak bisa. Karena itu sekolah menjadi tempat untuk melatih anak-anak bukan saja IQ-nya, tetapi semangat juangnya untuk mereka mampu meraih cita-cita mereka. Karena itu nanti dalam sekolah ini akan melakukan tes. Apa yang kamu suka, apa yang kamu senang dalam hidup kamu untuk kamu kerjakan setelah selesai SMA itu. Kamu ingin menjadi apa ke depan? Ingin menjadi guru kah? Ingin menjadi seorang peternak sukses? Ingin menjadi seorang dosen yang hebat? Ingin menjadi seorang ahli ekonomi yang hebat? Kamu mulai belajar ini dan didampingi oleh papa guru dan ibu guru. Untuk kamu menemukan hasrat kamu, passion kamu, tujuan-tujuan kamu untuk kamu bisa menentukan, didampingi oleh guru supaya cita-citamu dapat bisa diraih dengan baik. Mau tidak begitu? Mau. Mau tidak? Mau. Nah, kalau mau begitu, gubernur pun semangat. Jadi nanti dites, jangan takut. Kalau mama ada orang tua bilang, anak kamu sudah lulus di sekolah, di perguruan tinggi terbaik, tapi orang tua tidak sanggup. Kita yang urus. Jadi tugas anak-anak belajar yang mati-matian. Kalau sudah tembus, sudah masuk urusan nanti ternyata orang tua tidak memiliki anggaran cukup, maka kita akan ambil alih untuk anak itu bisa. Nah itu, kalau yang bilang saya mah tidak perlu kuliah, yang penting tanam serai 2 hektar cukup buat saya. Mari kita tanam serai. Nah, lalu kita latih anak-anak Griman, kita bawa mereka untuk melatih mereka untuk menjadi orang usahawan. Jadi mereka sudah terlatih, tamat SMA, mereka kerja saja, dididik dengan benar, dibimbing dengan benar, dilatih dengan benar, diajari dengan benar, maka anak-anak ini akan bertumbuh menjadi anak-anak yang bukan saja mereka punya pengetahuan, tapi mereka juga punya skill, mereka juga punya network untuk berkenalan dengan dunia-dunia industri. Itu mengapa saya mendengar SMA 6 punya lahan serai, saya sangat gembira hatinya. So, kelas SMA 6 bisa bikin minyak serai. Itu biasa saya dengar di SMK. Tapi ini saya dengar di SMA, Pak Kepala Sekolah ya. Mudah-mudahan saya tidak ditipu ya. Nah, habis ini saya mau lihat soalnya, di mana serainya, dia punya minyak di mana. Saya sudah telepon, dan berapa banyak pun SMA 6 siapkan, berapa banyak pun minyak serai, pengusaha ini akan membeli semuanya, berapa banyak pun. Sekali lagi, terima kasih Kepala Sekolah, para Ibu Guru, Bapak Guru, anak-anakku. Perjalanan kita tidak mudah. Dunia makin hari makin berat. Apalagi sekarang kita memiliki teknologi yang luar biasa. Teknologi handphone ini sekarang sangat, informasi ini sangat luar biasa. Kita bisa bicara, dengan orang-orang di luar negeri dalam waktu yang
bersamaan juga. Karena itu menuntut kita harus kerja sangat luar biasa, tidak kerja biasa-biasa. Kita kalau umpama mau berdagang dengan orang Amerika, waktunya berbeda, 24 jam dengan kita di NTT. Kita harus menyiapkan itu, karena itu tidak gampang, kalian disiapkan untuk itu. Jadi sekali lagi, saya harapkan Bapak Guru, Ibu Guru, sekolah jam 5.30 itu bukan berarti langsung masuk di kelas. Dengar? Bapak sekolah, Bapak kepala sekolah, semua enjoy dulu, menari ke apa, mau menyanyi, relax benar, sudah relax, masuk transfer knowledge kepada anak didik. Dan anak sekolah, anak didik yang disiapkan, tidak boleh ada satu guru pun, kepala sekolah pun, tidak boleh yang tidak paham terhadap anak itu, baik di rumahnya sampai di sekolah itu. Harus dipahami dengan baik. Bagaimana kehidupan mereka di rumahnya. Apakah mereka sampai di sekolah ini, mereka siap untuk menerima mata pelajaran atau tidak. Kita bukan sedang menjadi lembaga jasa penitipan anak. Kita sedang menjadi lembaga untuk membangun seseorang menuju masa depannya. Mandiri untuk membangun dirinya, dan mandiri untuk menatap masa depan. Itu adalah sebuah cita-cita untuk membangun provinsi ini yang sekian lama tidur. Kita tahu bahwa NTT ini banyak menyumbangkan pikiran-pikiran, tapi rata-rata bukan dari sekolah negeri. Kali ini kita kasih tunjuk bahwa seluruh nanti ke depan lahir pemikir-pemikir hebat, lahir anak-anak yang sukses, lahir datang dari SMA 6 karena sekolahnya memang dipersiapkan untuk generasi. Setuju atau tidak? Mana? Setuju atau tidak? Nah, kalau setuju, habis ini saya tidak tahu kalian mau menari tidak? Mau menari tidak? Nah, habis ini kita menari dulu, 1, 2 tarian. Habis itu sudah relax, nanti baru Bapak Guru sambil bersihkan toilet. Jangan toilet sekolah SMA itu sama unggul, kata orang penuh dengan segala macam bau. Nah, bisa ada kopi di sana ditaruh jadi wangi kopi. Semua yang masuk di situ wajib untuk bersihkan. Tidak boleh yang namanya WC sekolah itu bau. Kalau WC sekolahnya bau itu berarti bukan sekolah unggulan. Bisa? Bisa? Bisa. Pak Kadis, uang yang banyak itu ada 2 sekolah unggulan. 2 sekolah unggulan ini seluruh anggaran itu diprioritaskan pada 2 sekolah ini. Bisa ya, Pak Kadis? Siap. Nah, diprioritaskan pada 2 sekolah ini. Pak Kepala Sekolah bikin program yang baik, karena sekolah ini sekolah unggul. Maka semua prioritas apapun harus unggul. Disiapkan dengan baik, supaya ini pertumbuhannya luar biasa. Anak-anak mau kerja serai berapa hektar sekolah anggaran pemerintah punya, betul tidak? Kadis? Nah, kalau tidak berarti bukan sekolah unggul. Berapapun mau dikerjakan, karena kita mempersiapkan sekolah ini menjadi sekolah unggul. Masuk 5:30 artinya mereka siap untuk merubah segala hal. Karena itu kita menyiapkan seluruh dari pemerintah untuk kita membawa anak-anak menjadi anak yang hebat. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Salam. Salam. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi. Luar biasa, tetap semangat. Jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Respon orang tua sangat setuju. Karena dari kita sekolah jam 5 itu kita dibentuk, kita bisa disiplin bangun pagi. Karena kata orang tua saya, kesuksesan itu harus bangun pagi dan bekerja lebih pagi. Dan itu bisa kita ambil hikmahnya kalau kita bisa sekolah jam 5 pagi, seperti itu. Lebih makin kesini lebih terbiasa dan enjoy masuk sekolah pagi, jadi bagus banget.
hadir Bapak Ketua Komite SMA Negeri 6 Kupang. Kita akan tanya sedikit nih pandangan Bapak tentang kegiatan pembelajaran yang dimulai jam 5.30 pagi. Bagaimana Bapak? Ya, baik. Terima kasih. Pembelajaran yang dimulai jam 5.30 pagi sejak hari Senin sampai dengan hari ini sebagai Ketua Komite saya memantaunya dengan baik. Karena itu apa yang saya lihat bahwa proses pembelajaran itu sudah berjalan dengan baik. Siswa mengikutinya dengan baik, datang juga tepat waktu, orang tua juga sangat mendukung, tidak ada komplain, guru-guru juga sangat mendukung dan kerja kolaborasi antara orang tua, siswa, dan guru-guru, maka SMA Negeri 6 mampu menjalankan kebijakan gubernur belajar di jam 5.30. Ya, Bapak sebagai Ketua Komite nih, apakah ada komplain khusus dari orang tua ke Bapak selama hampir 1 minggu kita mulai pembelajaran ini Bapak? Ya, sejak dimulainya belajar jam 5.30 di SMA Negeri 6 sampai dengan detik ini, tidak ada satu orang tua pun yang menelpon saya berkaitan dengan keberatan dan lain sebagainya. Bahkan yang terjadi jalan-jalan di luar bertemu dengan orang tua, mereka bilang kita sangat mendukung pembelajaran 5.30 karena mendidik anak untuk lebih disiplin dan bekerja lebih keras untuk menghasilkan anak didik yang lebih bagus untuk masa yang akan datang. Ya, tentunya Bapak Ketua Komite akan terus mendukung peserta didik SMA Negeri 6 Kupang agar kegiatan pembelajaran jam 5 pagi ini tetap berjalan dengan lancar dan aman-aman saja ya Bapak. Ketua Komite bersama orang tua tidak sekedar mendukung, tetapi setiap kali ada kesempatan pasti ada di SMA Negeri 6 bersama guru-guru yang lain untuk bagaimana supaya anak-anak ini bisa belajar dengan baik dan guru-guru juga bisa mengajar dengan baik supaya apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat di luar ini terjawab di sini. Oke, baik Bapak, terima kasih untuk tanggapannya hari ini. Sekarang giliran guru sejarah di SMA Negeri 6 Kupang. Kalau ngomong sejarah pasti berkaitan dengan reformasi ya Mama. Ada hubungannya nggak nih reformasi yang di sejarah dengan reformasi kita di NTT ini tentang pembelajaran jam 5.30 pagi? Iya. Ada hubungannya karena reformasi itu kan berhubungan dengan suatu gerakan yang cepat ya. Jadi dengan pembelajaran jam 5 di SMA Negeri 6 itu otomatis punya hubungan yang mana siswa diharuskan harus masuk seperti itu. Benar-benar perubahan ya Mama ya? Membawa sebuah perubahan yang bagus. Kalau pandangan Mama sendiri bagaimana tentang pembelajaran jam 5 pagi di SMA 6 ini? Kalau untuk pembelajaran di SMA Negeri 6 Kupang, pandangan saya sangat setuju karena memang kebiasaan saya sudah bangun itu pada jam 4 pagi itu saya sudah bangun. Jadi saya sangat mensupport ketika ada instruksi bahwa kita harus pembelajaran dimulai jam 5 pagi, saya sangat mendukung dan kebijakan yang ada. Namun seperti instruksi Bapak Gubernur kan tidak langsung mulai pembelajarannya, Mama. Kita tetap melakukan hal positif dulu sebelum kegiatan KBM ya Mama. Tentunya Mama tetap mendukung penuh dari program Bapak Gubernur kali ini ya Mama? Iya, saya mendukung karena beliau tadi sempat mengatakan bahwa kita KBM, bukan KBM-nya yang jam 5, tapi hadir di sekolah ini tepat atau jam 5 atau jam 5.30 tadi berdasarkan pembicaraan itu. Jadi artinya saya mendukung sepenuhnya karena hadirnya yang jam seperti itu, tetapi KBM kita atur sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan di sekolah. Oke, baik. Terima kasih Mama untuk pandangannya tentang KBM jam 5.30 pagi. Guru olahraga SMA Negeri 6 Kupang yang akan berkomentar terkait pembelajaran jam 5.30 pagi. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Jadi dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada jam 5 pagi ini, saya secara pribadi sangat mendukung. Karena kegiatan yang dilaksanakan tepat jam 5 bisa membantu anak-anak untuk mempersiapkan fisik secara baik, dan dalam pelaksanaan kegiatan belajar yang akan berlangsung di kelas, mereka akan dilakukan dengan sangat bergembira. Contoh, katakanlah sebelum masuk ke kelas, jam 5 atau jam 5.30 mereka akan berolahraga atau menari. Itu secara langsung, itu kegiatan-kegiatan membentuk atau mendorong mereka untuk beraktivitas fisik sehingga menghilangkan rasa-rasa jenuh atau mengantuk, sehingga ketika mereka masuk ke kelas itu mereka sudah siap karena sudah diawali dahulu dengan kegiatan yang bahagia ya, kegiatan-kegiatan olahraga. Ya. Itu saja. Bapak mendukung secara penuh? Sangat mendukung. Saya sangat mendukung, dan kegiatan ini terus harus dilanjutkan sampai kelas 12 ini selesai.
atau tamat sekolah. Oke, terima kasih Bapak untuk baik. pandangan Bapak terkait pembelajaran jam 5.30 pagi. Baik. Bagaimana menurut Ibu, pandangan Ibu tentang pembelajaran jam 5.30 pagi ini? Oke, baik. Instruksi gubernur kita belajar jam 5 pagi Ya. dan sudah digeser jam 5.30. Ya. Ini berarti kalau saya kutip dari apa yang dikatakan Bapak Gubernur tadi dalam kunjungannya, Bapak Gubernur berkata bahwa 5.30 itu jangan memaksa anak langsung untuk belajar. Ya. Tetapi tentu ada hal-hal yang menyukakan hatinya sebelum dia masuk dalam proses pembelajaran. Dan ini berarti kita menciptakan suasana yang mana siswa dia siap untuk belajar sebelum dia belajar pada jam 5.30. Nah, dari sini Mama punya tanggapan, Ibu punya tanggapan positif terhadap pembelajaran pagi hari jam 5.30. Artinya saat kita masih segar-segar berpikir, tentunya kalau matematika itu kan belajar pagi hari benar kan sekali. Semangatnya luar biasa toh Ibu. Betul. Iya, dan ini menurut Mama sangat baik. Ya, tentunya Mama mendukung secara penuh ya. Iya, mendukung secara penuh program dari Bapak Gubernur ini. Karena bangun jam 5 pagi, belajar jam 5 pagi itu juga membantu kita untuk menghirup udara yang baik ketika kita berangkat sekolah ya. Iya, Oke. betul. Baik, terima kasih untuk tanggapannya Mama.